Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta didik SMP Negeri 44 Bandung. Hari ini kita akan belajar pembelajaran PAI di portal Hikmah Media, portal pembelajaran PAI SMP Negeri 44 Bandung. Hari ini kita akan belajar materi di bab pertama di pembelajaran PAI kelas 7, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum itu kita akan membahas beberapa tujuan yang akan kita capai dalam materi bab yang pertama ini. Yang diantaranya yang pertama tujuannya adalah melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan tartil khususnya pada bacaan Alif Lam Qomariyah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran demonstrasi atau praktik, peserta didik dapat menghafal Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 dengan tertib dan lancar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Terakhir, yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat karya berupa mind map, berupa peta konsep, definisi hadis, dan fungsinya atas Al-Quran. Adapun titik fokus yang akan kita pelajari pada hari ini ada 5 poin. Yang pertama adalah definisi Al-Quran, kemudian yang kedua definisi hadis, yang ketiga fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang keempat, kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Oke, yang akan pertama kita bahas tentang definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qoro'a yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang mampu melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya adalah ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Setelah kita memahami definisi Al-Quran, kemudian kita akan membahas definisi hadis. Kata al-hadis, jamaknya adalah al-ahdis, al-hadisan, dan al-hadisan. Serta al-hudsan, yang menurut bahasa kata al-hadis ini mencakup al-jadid, lawan dari kodim yang artinya baru. Jamaknya adalah hidas, hudasa, dan hudis al-khobar, yang artinya berita, dan al-qorib yang artinya dekat. Kemudian menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala takrir Nabi SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan hadis, setidaknya ada 4. Yang pertama ada sunnah, kemudian ada hadis, kemudian ada khobar, yang kemudian terakhir ada asar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sunnah. Sunnah itu menurut para muhaddisin adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW maupun sesudahnya. Kemudian yang kedua ada istilah hadis. Nah, istilah hadis ini artinya adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah ini dengan hadis. Kemudian ada istilah khobar. Khobar itu adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Terakhir ada istilah asar. Istilah asar ini artinya adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Baik, setelah kita memahami tentang beberapa istilah hadis, kemudian kita akan bahas berikutnya tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Setidaknya ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir. Kemudian yang kedua ada bayan tafsir.
Yang ketiga ada bayan tasyri, dan yang keempat ada bayan nasakh. Yang pertama, bayan takrir itu juga disebut dengan bayan takkid dan bayan al-ibad. Bayan takrir ini artinya adalah menetapkan atau memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Kemudian ada bayan tafsir. Bayan tafsir ini artinya adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut seperti pada ayat-ayat mujmal, umum atau global, mutlak tidak mempunyai batasan, dan umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis, pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Kemudian yang ketiga ada bayan tasyri. Nah, bayan tasyri ini artinya memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya misalnya seperti zakat fitrah. Terakhir ada bayan nasakh. Nah, bayan nasakh ini artinya adalah ibtal atau membatalkan, izalah atau menghilangkan, tahwil atau memindahkan, dan tagyir mengubah. Bayan nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Baik, setelah kita memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita akan bahas materi berikutnya tentang kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat ke-64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Silahkan kalian siswa dan siswi untuk mendengarkan bacaan Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 ini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Nah, setelah kita mendengarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59, kita akan dengarkan Quran Surat An-Nahl ayat ke-64 ini. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Setelah kita mendengarkan dua ayat yang barusan, ada beberapa kandungan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan di dalam Surat An-Nahl ayat 64 ini. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kita, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Kemudian yang kedua, isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64 ini menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Kemudian materi berikutnya tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, ananda semua, kita pasti pernah membaca atau pernah menemukan contoh-contoh alif lam yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita akan bahas materi tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, khususnya yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat ke-64. Yang pertama kita akan bahas tentang alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu artinya adalah memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lam. Hukum alif lam syamsiyah terdiri atau huruf alif lam syamsiyah ini terdiri dari 14 huruf, yaitu sebagai berikut: ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Contohnya adalah di sini ada kalimat
Ar-Rahman. Ada alif lam kemudian bertemu dengan huruf ro yang bertasydid, maka hilang suara lamnya. Jadi langsung masuk ke huruf yang ada di depannya, yaitu Ar-Rahman. Ada as-sama. Nah, di sini juga ada lamnya sebenarnya, tetapi karena di depannya ada huruf alif lam syamsiyah, maka dia langsung masuk ke huruf yang ada di depannya. Kemudian yang ketiga ada kata an-naim, yaitu di sini ada huruf lam namun bertemu dengan huruf alif lam syamsiyah yaitu nun, maka hilang suara lamnya. Nah, kemudian ada pembahasan tentang alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah ini artinya yaitu alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Berbeda dengan alif lam syamsiyah, alif lam ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di depannya. Alif lam qamariyah ini terdiri dari 14 huruf, yaitu alif, ba, ghain, ha, ja, ka, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Contohnya adalah di kalimat alhamdulillah. Di sini ada alif lam ketemu dengan huruf alif lam qamariyah yaitu ha, maka suara lamnya dibaca jelas, al. Kemudian ada kalimat ghairil maghdubi alaihim. Nah, di sini juga sama, ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Jadi lamnya dibaca jelas, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu adalah pembahasan tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Terakhir, inti dari pelajaran ini adalah perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat ke-64. Yang pertama, perilakunya yang harus kita jadikan contoh, yaitu setiap orang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sebagai orang beriman, kita juga harus menaati pemimpin-pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan maupun para ulama. Kemudian kita juga apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, maka kita akan kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemahnya, dan membaca buku tafsir. Kemudian yang kelima, membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Yang keenam, berkonsultasi dengan guru terkait bacaan atau kandungan Al-Quran dan hadis. Demikian materi kita pada pagi hari ini tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.